Kalau manajemen portofolio buat front-end itu bagaimana penting ketika ingin kerja? Nah, ini tergantung juga. Kalau kalian lihat website saya, ini udah lama nggak saya update. Tapi karena kebanyakan kerjaan saya didapat dari Trust gitu, ini juga ada light mode, dark mode. Dan ini belum pakai Tailwind, ini saya belum mau bikin ulang sebenarnya. Karena belum sempat aja, kerjaan banyak yang lebih penting. Saya naruh, kan tadi portofolio lah, portofolio saya belum ditaruh ini. Malah ada ini doang gitu ya. Kayak belum sempet gitu. Saya portofolionya taruhnya di GitHub aja yang penting lah, yang sebelum saya jalan, dan beberapa project kan memang private, mau nggak mau saya tunjukinnya sesuai request, karena banyak banget project yang bisa dibahas. Bisa dibilang Katamis ada portofolio saya juga, Codepolitan Katamis itu tadi portofolio juga, content base belum dibahas nih ya, itu juga portofolio, PointSwap, walaupun ini crypto, jadi mungkin kita nggak bahas sekarang karena crypto juga lagi down. Impact Byte juga portofolio saya juga, Activate juga portofolio saya waktu saya ngajar di situ, dan beberapa lainnya gitu kan. Ada beberapa level di mana kalau udah kebanyakan project atau experience, portofolio nggak dirapin juga nggak apa-apa. Kalau dari pengalaman saya gitu, kayak saya tunjukin aja ini, saya tunjukin website, saya tunjukin klien, saya tunjukin aja cara kerja saya, atau nggak kita ngobrol aja, nggak perlu nunjukin apa-apa, itu juga banyak yang nggak perlu apply, nggak perlu interview, langsung diterima gitu. Bukannya kayak bacot doang, tapi emang kenyataannya kayak gitu. Tapi perusahaan-perusahaan yang kayak gitu yang saya suka, kayak jangan ngelihat hanya dari portofolio tapi juga dari attitude orangnya gitu. Kayak kalau kamu enjoy dengan orang tersebut, mau kerja bareng ya silakan gitu. Ini ada portofolio yang menurut saya yang paling signifikan untuk yang selain Katamis, karena jujur aja spoiler, ini nggak saya bahas tadi ya. Katamis ini belum jadi websitenya. Saya mau bikin ulang lagi. Tapi udah dapat project, jadi pricingnya itu ada free, ada $10 per bulan, ada $20 per bulan, dan ada bisnis yang kayak request agency. Makanya saya bilang hybrid. Ada belajar, ada mentorship, ada bisnis. Jadi kalau ada yang tertarik untuk mentorship sendiri-sendiri, kebetulan saya ada beberapa murid yang memang sendiri-sendiri, bukan grup atau bootcamp. Itu nama programnya Katamis Super gitu. Emang tapi rate-nya sekitar Rp200.000 per jam gitu. Itu bagi yang tertarik untuk bener-bener one-on-one dengan saya gitu. Kalau ini kan nggak one-on-one, saya jawab pertanyaan random. Kalau bisnis buat orang-orang yang udah punya bisnis, punya startup, terus butuh CTO, butuh saran, dan memengaruhi revenue bisnis juga, atau misalnya saya mau ngerekrut karyawan, nah ini cocoknya di sini. Dan terus ada portofolio kerjaan kolaborasi antara Katamis dengan content base, Katamis kolaborasi dengan Codepolitan dan lain-lain, ya salah satunya content base, ini juga bisa ada dark mode-nya nih. Dan ini ada platform backend as a service yang kalau kita orang front end, terus kita butuh backend, tapi nggak mau ribet, tadi udah bahas SAMPP, pakai MySQL, pakai PHP, terus mau ngurusin backend males banget, ini bisa jadi alternatif yang oke. Udah gitu, sebelah gini, ini free, tapi memang tidak buat forever, tapi free-nya buat 2 minggu. Tapi kalau misalnya rupiah, misalnya bayarnya 50.000, dapatnya 75.000, jadi sebenarnya udah dikasih diskon 25.000 gitu. Bayar 50.000 dapat $5, yang $5 itu setara dengan 75.000 ya kira-kira gitu. Dan ini bisa dicoba kalau misalnya mau bikin project yang ada resep API-nya, get, post, put, delete, patch, delete, lalu ada authentication, register, login, reset password, dan lain-lain, tapi nggak sempat bikin backend sendiri, atau nggak punya teman, atau misalnya nggak tahu mau pakai apa buat backend-nya, buat bikin aplikasi, ini cocok. Ini REST API gitu. Tapi ini nggak ada GraphQL, jadi kalau ada yang udah pakai GraphQL, ya harus cari yang lain, misalnya contoh ada HighGraph gitu. Atau misalnya Payload CMS, ini HighGraph saya sering pakai kalau misalnya buat backend. Kita selalu fokus front-end. Tapi nyimpen data yang nggak bisa di front-end dong, nggak logis gitu, kecuali aplikasinya emang client side doang gitu. Nah, ini bisa jadi alternatif. Oke? Sip. Jadi itu portfolio manajemennya sebenarnya saya strateginya, saya taruh di GitHub. Karena kalau misal perusahaannya peduli dengan kita profil saya, atau misalnya nggak perlu nunjukin portofolio, itu biasanya lebih oke untuk benar-benar kerja sama, atau kerja bareng, atau freelance, atau ngambil project-nya gitu. Atau misalnya ternyata bukan portofolio yang lebih penting, tapi relationship terhadap orang yang kalian mau kerjasamakan gitu. Tapi portofolio, kalau nggak salah, saya ada mentee baru kemarin, jadi yang one-on-one dengan saya, namanya Zaki Fadlur Rahman. Nanti saya akan kasih tahu nih, atau enggak mungkin dia nonton nanti. Dia ini portofolio websitenya bagus banget, jauh lebih bagus dari punya saya. Ini websitenya. Oke, jadi bikin apa aja nih? Nah, kan tadi pertanyaan manajemen portofolio. Ini portofolio dia. Oke, gitu kan. Terus ini bisa live preview juga.
Bahkan saya nggak serapi nih kan, karena waktu dan fokus kerjaan apa aja. Ini portofolio, tapi ternyata nggak jalan yang ini. Kalau diklik, oh ya belum. Ini baru previewnya aja, tapi belum live, belum bisa benar-benar dilihat isinya. Tapi gini aja udah cukup meyakinkan loh, gitu. Saya juga ada murid yang awal-awal Katamis berdiri, namanya Ahmad Marzuki. Ini website-nya udah nggak diupdate. Terakhir itu diupdate 2020. Ini aja harusnya kan pakai JavaScript year ini ya, pakai date dan get year misalnya. Ini nggak diupdate gitu. Ini begini doang. Terus bisa teknologi apa? Jadi mungkin kadang bukan hasil portofolio doang, tapi teknologi apa sih yang dipakai, portofolionya apa. Ini jujur jauh dari kata bagus lah. Kebetulan kemarin juga baru saya ke rumahnya juga gitu. Jadi bisa ngobrol bareng gitu ya. Kalau jadi peserta Katamis Super atau Katamis Codepolitan Bootcamp, bisa langsung ketemu saya offline selagi saya di kota mana gitu. Misalnya saya di Jakarta, di Bogor, di Depok, saya di Bandung, saya di Jogja, saya di Bali, itu bisa ketemu langsung gitu. Itu benefit utama juga yang mungkin bootcamp lain nggak bisa kasih. Ketemu offline dengan mentor yang sebelumnya online bootcampnya tapi ketemunya online. Oke ya. Jadi gini. Nah, ini aja ternyata udah cukup menggambarkan portofolionya seperti apa dan dia bisa apply kerja. Walaupun ini udah nggak diupdate lagi websitenya, dia lagi bikin ulang. Terus nanti selain itu, ini LinkedIn-nya mana ya? LinkedIn-nya ketinggalan deh ya, ampun. LinkedIn-nya ketinggalan. Jadi, kita tunjukin aja, portofolionya kadang GitHub, website pribadi. Kalau kalian baru apply kerja, memang lumayan penting karena kalian belum punya pengalaman gitu, misalnya, atau pengalamannya masih dikit, masih setahun, 2 tahun. Itu lumayan ngebantu, GitHub profile, website, dan LinkedIn. Karena lucunya emang terakhir dia direkrut ini, portofolionya tuh bukan di websitenya, tapi yang penting dia waktu ngobrol itu kelihatannya oke gitu. Habis itu nanti di interview teknis. Malah portofolionya kayaknya nggak terlalu dilirik, yang penting dia bisa lolos interviewnya gitu. Kadang perusahaan ada yang mendulikan portofolio, ada yang mendulikan interviewnya lolos gitu. Nah, sekarang udah kerja di sini. Ini perusahaan Singapura. Dan lucunya mungkin perusahaan-perusahaan yang non-Indonesia seringkali aja, itu nggak ngelihat CV, nggak ngelihat resume, nggak ngelihat portfolio, tapi pada saat di interview yang penting bisa lolos gitu. Gitu aja sebenarnya. Sip ya.